Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fauzia Refadilia dari Peminatan Ilmu Hadis dari kelas 11-10. Hari ini saya akan menjelaskan materi bab 6 mengenai tahammul wa ada al-hadis. Yang pertama yaitu tahammul al-hadis. Secara bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madhi tahammala yang artinya menanggung atau membawa. Menurut istilah yaitu at-tahammulu maknahu talaqil hadithi wa akhadhahu anisyuyukhi, yang artinya tahammul adalah menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Selanjutnya yaitu syarat-syarat orang yang tahammul al-hadis. Syarat menerima hadis cukup dengan tamyiz dan berakal sehingga dapat memahami apa yang diterimanya, dan dobit dapat menjaga hadis yang telah diterima baik dengan hafalan maupun tulisan. Menurut mayoritas ulama, penerima hadis tidak disyaratkan sudah balik, namun boleh ketika masih kecil dan sudah tamyiz. Tapi sebagian ulama lain ada yang mensyaratkan harus sudah balik. Pendapat ini berdasarkan para sahabat dan tabi'in yang bersedia menerima hadis dari Sayyid Hasan dan Husain dengan tanpa membedakan antara yang diterima ketika belum balik dan sesudah balik. Ada perbedaan pendapat mengenai batas tamyiz, di antaranya menurut Al-Qadi Iyad, usia tamyiz ketika sudah berusia 5 tahun. Kemudian menurut Al-Hafiz Musa bin Harun, usia tamyiz yaitu ketika sudah dapat membedakan antara sapi dan keledai. Yang ketiga yaitu pendapat mengatakan usia tamyiz adalah ketika sudah dapat memahami perbincangan dan dapat menjawab pertanyaan walaupun belum berusia 5 tahun. Ketika sudah berusia 5 tahun namun belum bisa menjawab, maka belum dapat dikatakan tamyiz. Kemudian yaitu ada metode tahammul al-hadis. Yang pertama itu ada as-sama yang artinya mendengarkan. Maksudnya adalah hadir dan mendengar saat guru membaca hadis yang dihafalnya atau ditulis baik dalam rangka mengimla ataupun tidak. Metode ini seperti ceramah, seorang guru menyampaikan hadis kepada murid yang aktif mendengarkan. Menurut mayoritas ulama, metode ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dibandingkan metode penerimaan hadis yang lain. Yang kedua yaitu ada membaca di hadapan guru. Metode ini juga disebut dengan al-ardu. Dalam metode ini, seorang murid membaca hadis di hadapan guru, baik membaca hadis dari hafalannya ataupun dari tulisannya. Sedangkan guru mendengarkan dengan seksama sambil mengoreksi dengan bertendensi pada hafalannya atau tulisannya. Pada Imam Ahmad mensyaratkan murid yang membaca harus paham isi hadis tersebut, sedangkan Imam Al-Haramain mensyaratkan guru yang menyimaknya harus dapat membenarkan ketika ada kekeliruan dari murid. Seandainya tidak mampu membenarkan, maka tahammulnya tidak dianggap sah. Yang ketiga yaitu ada al-ijazah yang artinya izin dari guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan tidak memperbolehkan. Pada ulama mutaqaddimin tidak memperbolehkan ijazah kecuali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sangat ketat. Guru yang mengijazahkan harus benar-benar tahu isi hadis yang diijazahkan. Tulisan yang ada pada kitab murid harus diperlihatkan, dan orang yang menerima ijazah merupakan orang yang berilmu dan dapat dipercaya sehingga hadis yang diijazahkan tidak disia-siakan. Yang keempat yaitu ada al-munawalah yang artinya seorang guru ahli hadis menyerahkan lembaran tulisan hadis atau kitab hadis pada muridnya. Kemudian gurunya mengatakan ini hadis dariku atau ini hadis yang aku dengar tanpa mengijazahkan. Maksudnya ialah lembaran atau kitab yang diberikan bisa milik guru ataupun milik murid dan telah diteliti oleh gurunya. Menurut sebagian ulama ada yang boleh dan sebagian ulama yang lain tidak memperbolehkan. Yang kelima yaitu ada al-mukatabah, yaitu seorang ahli hadis menulis sendiri sebagian hadis atau menyuruh orang lain, kemudian diberikan kepada murid atau dikirim orang yang tidak di majelis melalui orang yang dipercaya. Hal ini ada yang disertai ijazah dan ada yang tidak. Apabila disertai, maka lebih kuat seperti halnya munawalah yang disertai dengan ijazah. Yang keenam yaitu ada i'lamu al-syekh. I'lamu al-syekh yaitu seorang guru memberitahu muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini termasuk yang dia riwayatkan dan telah mendengarkan dari fulan tanpa ada ketegasan memberi ijazah.
Metode i'lam ini mengandung ijazah secara implisit dan tidak tegas, maka sebagian ulama tidak memperbolehkan meriwayatkan apabila ada larangan dari gurunya. Yang ketujuh yaitu ada wasiat, yang artinya seorang guru sebelum berpergian atau sebelum meninggal berpesan agar kitab yang ia riwayatkan diberikan kepada seseorang dengan riwayat darinya. Metode ini merupakan metode tahammul yang paling lemah dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, karena menurut mayoritas ulama, seseorang yang mendapat wasiat tidak diperbolehkan meriwayatkan dari pemberi wasiat, sedangkan menurut pendapat yang memperbolehkan, dalam menyampaikan hadis ia harus memberitahu kalau hadis didapatkan lewat wasiat. Yang terakhir yaitu ada al-wijadah, yaitu seseorang menemukan tulisan hadis dengan tanpa mendengarkan maupun diijazahi, dan dia mengetahui bentuk tulisannya merupakan tulisan seorang yang ia kenal. Misal, ada seseorang menemukan tulisan dan ia dapat memastikan jika itu merupakan tulisan fulan karena ia mengenalnya atau ia tidak mengenalnya, akan tetapi ada saksi dari pakar tulisan atau bentuk tulisannya masyhur. Selanjutnya yaitu ada al-hadis. Ada secara bahasa artinya melaksanakan, membayar atau menyampaikan. Sedangkan menurut istilah yaitu riwayatul hadisi wa i'ta'u litulab, yang artinya meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang yang mencarinya. Kemudian yaitu ada syarat-syarat orang yang menyampaikan hadis. Yang pertama itu ada Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima dalam menyampaikan hadis, sekalipun tidak disyaratkan dalam tahammul. Dalam tahammul hadis boleh-boleh saja dilakukan orang kafir karena tidak dikhawatirkan ia berdusta. Berbeda dalam menyampaikan hadis karena dengan menerimanya berarti akan menetapkan hukum-hukum bagi orang umat Islam dari sumber yang disampaikan orang kafir, padahal mereka melakukan tipu daya terhadap umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tidak menerima kabar dari orang fasik. Secara otomatis hadis dari orang kafir lebih tertolak. Yang kedua yaitu ada mukallaf, yang artinya balik dan berakal. Usia balik ini yaitu usia di mana seseorang sudah dapat memahami syariat, dapat berpikir kritis dan konsisten dengan apa yang disampaikan. Beda halnya dengan anak kecil, hadis mereka tidak dapat diterima karena dikhawatirkan akan berbohong. Terkadang suka berbohong karena belum ada hukuman bagi kesalahan anak kecil. Mereka tidak dapat menjadi wali dalam urusan dunia, sedangkan menyampaikan hadis merupakan urusan agama, maka lebih baik tidak dapat diterima. Yang ketiga yaitu ada adil, yang dimana sebuah watak yang menjadikan selalu bertakwa, menjaga harga diri. Seseorang dapat dikategorikan adil jika tidak pernah melakukan dosa besar, tidak aktif melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan mubah yang dapat menurunkan kehormatannya seperti makan di jalan, berteman dengan orang-orang yang tidak menjaga harga diri, dan berlebihan dalam bercanda. Yang terakhir yaitu ada dabit, yang artinya sempurna daya ingatannya ketika menerima hadis, kemudian menjaga isi hadis tersebut baik melalui hafalannya ataupun tulisannya. Artinya, sekira hadis dibutuhkan, maka dia dapat menunjukkan dengan cepat baik melalui hafalan atau tulisannya dengan tanpa perubahan dari saat menerima. Kemudian yaitu metode dalam menyampaikan hadis. Metode ini hampir sama dengan metode menerima hadis, karena apa yang didapat murid saat ini akan disampaikan pada suatu saat. Saat menerima hadis, maka saat itu pula menyampaikan hadis. Berikut sigot yang digunakan untuk menyampaikan hadis sesuai dengan metode menerimanya. Yang pertama yaitu ada tahammul dengan as-sama, yang artinya itu mendengar. Tahammul di sini contohnya aku mendengar, maka menyampaikannya dengan fulan berkata kepadaku, karena dia menyampaikan. Yang kedua yaitu ada tahammul membaca di hadapan guru. Contohnya aku membaca di hadapan fulan, maka menyampaikannya dibaca di hadapannya dan aku mendengarnya. Yang ketiga yaitu ada tahammul al-ijazah. Contohnya seperti fulan mengabarkan kepadaku dengan ijazah, maka menyampaikannya dengan fulan mengabarkan dengan mengijazahkan kepadaku. Yang keempat yaitu ada tahammul al-munawalah. Contoh, fulan mengabarkan dengan munawalah, maka menyampaikannya dengan fulan mengabarkan dengan memberi dan mengijazahkan kepadaku.
Yang kelima yaitu ada tahammul al-mukatabah. Contoh, Fulan mengirim tulisan kepadaku dan berkata. Mengapa demikian? Karena al-mukatabah di sini menyuruh orang lain untuk diberikan kepada yang hadir di majelis atau yang tidak melalui orang yang dapat dipercaya. Yang keenam yaitu ada tahammul i'lamu al-guru. Maka menyampaikannya dengan guruku memberitahu bahwa Fulan telah mengabarkan. Yang ketujuh yaitu ada tahammul al-wasiat. Contohnya, Fulan memberitahukan kepadaku dengan wasiat. Maka menyampaikannya dengan saya menemukan dalam wasiatnya Fulan. Yang terakhir yaitu ada tahammul al-wijadah, maka menyampaikannya dengan saya menemukan dalam kitabnya Fulan. Karena di sini ia mencari tahu dan membuktikan apakah benar yang ia temukan ini adalah kitabnya Fulan atau tidak dengan melihat tulisannya. Atau dia tidak mengenalnya tetapi ada saksi dari pakar tulisan atau bentuk tulisannya tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tahammul wa ada al-hadis. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat dalam penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.